要想赢，所以。 Karena tim Continue sebenarnya udah pas, jadi di sini Xiangxi mengundurkan diri dari tim utama dan memilih menjadi pemain cadangan. Dia beranggapan dengan masuknya King akan sangat berpengaruh untuk tim Continue. Lalu setelah diinterview singkat oleh Xiao Feng, atas persetujuan semua anggota tim Continue, King akhirnya resmi bergabung dengan mereka. Ganbei! Singkat cerita, Liga Internasional Crossfire akhirnya dimulai dan diperlihatkan tim Continue telah tiba di Singapura. Seluruh tim yang berpartisipasi dikumpulkan di hotel sambil live streaming panitia yang melakukan undian pembagian grup. Tim Continue masuk di grup A dan lawan pertamanya adalah tim dari Filipina. Menurut data yang mereka kumpulkan, tim Filipina bisa dibilang tim yang paling lemah di kompetisi kali ini. Sebuah awal yang bagus untuk tim Continue. Singkat cerita, pertandingan pembuka pun dimulai antara tim Continue dan tim Filipina. Di sini Xiaobei dan yang lainnya tidak menduga kalau ternyata lawannya cukup membuat mereka kerepotan. Di sini faktor mental juga berpengaruh karena tim Filipina udah bolak-balik masuk turnamen internasional. Walaupun jarang menang, tapi at least mereka udah bisa cukup tenang di pertandingan. Berbeda dengan tim Continue yang umur timnya aja baru setahun. Di sini tim Filipina akhirnya berhasil unggul di ronde pertama. Berlanjut ke ronde kedua, dari sini tim Continue mulai bisa menguasai pertandingan. Berkat arahan dari Xiao Feng, dengan menggunakan strategi pengalih perhatian, mereka akhirnya bisa memenangkan ronde kedua. Di ronde ketiga atau ronde penentuan, karena sudah mendapat tempo permainan yang pas, tim Continue tidak menemui kesulitan dan berhasil unggul dengan skor 10-3. Mereka akhirnya keluar sebagai pemenang dengan hasil pertandingan 2-1. Selanjutnya, sekilas diperlihatkan pertandingan antara tim Jepang melawan tim dari Indonesia. Sesuai prediksi, tim Jepang yang diketuai oleh Machine, seorang sniper sama seperti Xiaobei, berhasil menang dengan mudah dan mereka lolos ke babak semifinal dan bertemu dengan tim Continue. Nah, ini ceritanya Onyx sama Bigetron kalah duluan. Malam harinya, setelah membahas strategi untuk melawan tim dari Jepang besok, tim Continue yang kelaparan menyempatkan diri untuk makan dulu di resto seberang hotel. Dan di sini lalu terjadilah sebuah insiden yang cukup frontal. Muncul seseorang dari luar yang mendekati Pandora, dan Wang Kai langsung refleks menghalaunya. Lalu secara tiba-tiba, masuk gerombolan yang tidak diketahui siapa menyerang mereka. Ternyata di sini gerombolan itu mengincar Xiaobei, dan seperti sudah dipersiapkan sebelumnya, mereka lalu memukul tangan Xiaobei dengan menggunakan palu daging sehingga membuatnya cedera. Lanjut, setelah diberikan pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit, ternyata Xiaobei di sini harus menjalani rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Padahal besok mereka harus bertanding melawan tim Jepang di babak semifinal. Dan dengan mempertimbangkan kondisi Xiaobei, Xiao Feng lalu memutuskan kalau besok Chang Hao akan menggantikan Xiaobei dan menyuruh mereka semua pulang untuk beristirahat. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan sekilas salah satu pelaku tadi sedang menelpon seseorang dan melaporkan kejadian itu. Hal ini menegaskan kalau memang semua kejadian ini sudah direncanakan dan atas suruhan seseorang, tapi belum tahu siapa. Tapi saya yakin kalian udah tahu siapa. Yah, film yang sangat bisa diduga.
Singkat cerita, keesokan harinya di rumah sakit setelah menjalani operasi, Chuge memberitahu Xiaobei kalau menurut dokter, kemungkinan tangannya bisa kembali pulih dalam waktu 2 bulan. Di sini Xiaobei terlihat agak nggak rela karena artinya dia harus merelakan perjuangannya bersama tim kontinu di Liga Internasional sampai di sini. Dan sementara di saat yang bersamaan, pertandingan semifinal antara tim kontinu melawan tim Jepang akan segera dimulai. Di sini Anlan yang nyusul dari Cina datang untuk membantu mengurus kasusnya Xiaobei. Dia memberitahu Xiaofeng kalau salah satu pelakunya telah ditangkap dan sedang dilakukan penyelidikan. Dan kalau memang terbukti ada hubungannya dengan tim Jepang, maka mereka bisa mengajukan tuntutan ke komite penyelenggara. Lanjut ke arena pertandingan, di sini Xiaofeng memberitahu para anggota tim kontinu kalau mereka harus bermain tanpa Xiaobei. Karena menurut dokter yang merawatnya, paling nggak 2 minggu Xiaobei baru bisa lepas jahitan pasca operasinya. Setelah diberi kuliah motivasi, tim kontinu akhirnya mencoba tegar dan berusaha membawa semangat Xiaobei di pertandingan kali ini. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Xiaobei muncul di arena dengan ditemani Chuge. Ternyata dia nggak jadi kenok setelah sebelumnya berhasil membujuk dokternya untuk menyuntikkan painkiller 4 galon agar dia tetap bisa mengikuti turnamen. I'm here to fight. I'm here to fight. Dengan antusiasme yang sangat tinggi dari penonton di arena maupun live streaming, maka pertandingan semifinal antara Jepang dan Cina pun dimulai. Diperlihatkan di ronde pertama kedua tim saling kejar-kejaran poin. Namun saat Xiaobei sedang berusaha mencuri poin terakhir, luka di tangannya membuat tembakannya malah meleset dan menyebabkan pemain Jepang yang sedang fokus masang bom balik menyerangnya. Mereka pun akhirnya kalah di ronde ini. Setelah break dan mengatur ulang strategi, ronde kedua lalu dimulai. Di sini Xiaobei tampak mulai kesakitan karena efek dari painkillernya udah mulai hilang. King yang menyadari itu lalu mengusulkan untuk bermain cepat agar lukanya Xiaobei nggak jadi makin parah. Namun tim Jepang yang kelihatannya sadar dengan kondisi Xiaobei memaksa mereka untuk bermain dengan tempo yang lambat. Mereka sengaja jaga kandang untuk mengulur waktu. Dan setiap kali tim kontinu ngeras, mereka sudah siap di posisi bertahan dan menyerang secara bersamaan. Kalau kalian udah pernah main Counter Strike atau Point Blank pasti ngerti lah rasanya dipantekin gimana. Di awal ronde, strategi tim Jepang lumayan berhasil. Di sini ketua mereka yaitu Mesin juga sempat mendapat pentakill dengan solo rush-nya. Namun saat tim Jepang sudah unggul 6-0, Xiaobei menyadari kalau tim Jepang terlalu bergantung kepada Mesin dan dia juga udah mulai kelelahan. Tim kontinu lalu memanfaatkan momen itu untuk terus-menerus menekan Mesin. Ternyata perhitungan Xiaobei tepat. Mesin mulai kehilangan fokus setelah ditekan terus-terusan dan tim kontinu berhasil membalik keadaan dan menang di ronde kedua. Pesan Mesin mulu. Dengan skor imbang 1-1, maka pertandingan akan lanjut ke ronde ketiga, di mana di sini panitia telah menyiapkan satu map yang khusus dibuat untuk turnamen CF saat ini. Mapnya kecil kayak mode Brawl kalau di Mobile Legends, dengan mengandalkan banyak obstacle dan jarak yang pendek. Map ini cocok banget untuk dipakai buat barbar. Sebelum mulai ronde ketiga, sekilas juga diperlihatkan kondisi tangan Xiaobei yang semakin parah. Bekas jahitan di tangannya agak meluak. Gudiknya terbuka lagi. Jadi perbannya harus diganti. Setelah beres ganti perban dan dikasih kecupan semangat sama Chuge, mereka pun memulai pertandingan ronde ketiga. Saat pertandingan dimulai,
Tim Continue bisa unggul di awal ronde karena skill barbar Wang Kai, Neza, dan King udah nggak perlu diragukan lagi. Namun semuanya berubah saat mesin juga masuk ke mode barbar dengan mengganti senjatanya ke AK-47. Tim Jepang langsung bisa mengejar ketertinggalan dan skor jadi 9 sama. Di sini Xiaofeng seperti menyadari kalau ini adalah strategi dari Dawei. Dan ternyata Dawei memang benar-benar muncul di sana dan memberikan instruksi untuk mesin. Kemunculannya cukup membuat emosi dan perebutan poin terakhir ini menjadi ajang adu mental juga antara Xiaofeng dan Dawei. Dengan arahan dari Dawei, tim Jepang berhasil menyingkirkan King, Wang Kai, Neza, dan Pandora. Xiaobe lalu terpojok dengan posisi 3 lawan 1. Namun dengan bakat perhitungan mode kepepet yang di luar nalar, dia menghitung semua kemungkinan yang akan terjadi dan memaksimalkannya hingga mentok. Alhasil karena musuhnya juga udah meremehkan, tinggal 1. Xiaobe jadi berhasil keluar dari posisi itu dan membantai 3 pemain Jepang yang tersisa. Dan dengan ini tim Continue berhasil menang dan lanjut ke babak final kejuaraan internasional. Di saat yang bersamaan, Anlan datang dengan membawa Pak Polisi untuk menangkap Dawei. Namun dengan cepat Dawei melarikan diri keluar arena. Selanjutnya terjadilah adegan kejar-kejaran kayak Fast and Furious versi beta. Dan berakhir dengan Dawei mengalami kecelakaan dan akhirnya husnul khotimah. Xiaofeng di sini agak terpukul mendengar kabar itu. Mau gimana juga Dawei tetap salah satu teman baiknya dulu. Makan bareng, bubuk bareng, mandi bareng, ngocok bareng. Tapi namanya juga udah takdir. Orang jahat pasti kena karmanya kalau di film. Kalau di dunia nyata saya juga kurang tahu sih. Lanjut saat makan malam, Xiaofeng meminta Xiaobe untuk istirahat dan mengatakan kalau babak final nanti akan menurunkan Cheng Hao. Namun seperti biasa, Xiaobe menolak dan berkata kalau dia akan berjuang sampai akhir. Xiaofeng lalu mengatakan kalau dia bisa ngambil pangsit pakai sumpit dengan tangannya yang lagi sakit, maka dia akan mengizinkannya turun di babak final. Dan ternyata, setelah makan malam selesai, dia tetap berusaha dan akhirnya berhasil walaupun agak kesulitan. Singkat cerita, babak final pun dimulai antara tim Cina melawan tim Brazil. Karena kondisi tangannya, Xiaobe mengalami kesulitan bermain dan menyebabkan tim Continue kalah di ronde pertama. Di ronde kedua pun tetap sama. Xiaobe tidak bisa memberikan backup untuk timnya dan poin mereka lagi-lagi tertinggal jauh dari tim Brazil, yang memang dari segi mental lebih matang dari tim Continue. Karena melihat kondisi Xiaobe yang semakin parah dan bisa berakibat fatal jika dipaksa terus bermain, Xiaofeng lalu memutuskan untuk memasukkan Cheng Hao dan menggantikan Xiaobe. Walaupun kecewa, namun setelah diberi pengertian kalau kondisinya sekarang bisa berbahaya ke depannya, Xiaobe dengan hati yang bersih dan juga ikhlas turun dari arena. Agak ikutan sedih juga sih lihatnya.
Saat pertandingan dilanjutkan, karena sudah menduga mereka tidak akan bisa menang melawan tim Brazil, maka tim Coutinho akhirnya bermain dengan lepas. Namun siapa sangka mereka malah mampu memberikan perlawanan yang cukup lumayan di tengah ronde kedua, walaupun ujung-ujungnya ya tetap kalah juga. Dan tim Brasil akhirnya keluar sebagai juara Liga Internasional tahun ini dengan skor 2-0. Singkat cerita, tim Coutinho akhirnya pulang ke negara asalnya. Di sini mereka mengira kalau timnya akan banyak mendapat hujatan dari netizen karena gagal menjadi juara internasional. Namun ternyata begitu sampai di bandara, mereka malah disambut dengan semangat dari orang-orang dan keluarga mereka. Dan mulai saat itu nama tim Coutinho mulai diperhitungkan di dunia F1. Esports Final in 2023. Lalu diceritakan sekilas di turnamen-turnamen selanjutnya, tim Coutinho berhasil menjadi juara selama 4 tahun berturut-turut di kancah internasional. Dan di tahun 2024 berhasil membalaskan dendamnya dengan tim Brazil dan lagi-lagi menjadi juara dunia. Dan cerita pun selesai. Memang ada yang mengganjal ya filmnya, kurang gimana gitu. Setiap memunculkan konflik pasti udah bisa ditebak nanti endingnya kayak apa. Coba waktu Xiaobe diselamatin Xiaofeng terus gagal malah mati dua-duanya, kan jadi selesai filmnya, 10 episode doang. Atau waktu final tahu-tahu lawannya Lord Grimm gitu kan, Sumucheng lagi apa ya, udah mandi belum ya? Well, pesan-pesan yang dapat diambil dari film ini melihat kegigihan Xiaobe dari awal yang pantang menyerah. Walaupun ditolak masuk tim Gravity, namun dia tetap berjuang dan malah mendirikan tim e-sport sendiri untuk mengalahkan tim yang pernah menolaknya. Orang-orang seperti ini kalau mandi pasti misal sampo udah habis gitu masih dirobek-robek dalamnya. Yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan saya yang kalau mau mandi tapi handuknya masih basah dikit aja nggak jadi mandi. Well, terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista signing out. Di saat semua orang tidur, Anda harus bangun duluan. Di saat semua orang bangun, Anda harus tidur duluan. Itulah kunci kesuksesan. Jangan pernah menunda waktu. Karena kalau Anda menunda waktu, Anda memiliki penyakit besokitis. Itu penyakit yang berbahaya di dunia.